Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabar? Apa kabar? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita ucapkan, kalau kita terus ucapkan itu, kalau kita katakan kita luar biasa, pasti kita merasa kita luar biasa. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. I promise that I will not more than 30 minutes to deliver my sermon. Saya berjanji untuk tidak lebih dari 30 menit untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena memang kalau zaman sekarang ini Bapak Ibu, secara teorinya orang kalau mendengar lebih dari setengah jam itu, sisanya itu pikirannya udah kemana-mana dah. Ya. Baik, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Divine Breakthrough. Divine breakthrough, terobosan ilahi. Katakan di kiri kanannya, terobosan ilahi. Terobosan ilahi. Terobosan ilahi. Ya, terobosan ilahi. Dan akan membuka dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya sedang mempersiapkan tema firman Tuhan ini, kemudian saya sebenarnya sudah mempersiapkan tema yang lain, tapi ketika saya membaca satu dalam rutinitas, boleh dikatakan rutinitas, semacam kewajiban bagi saya untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Jadi ketika saya sudah memasuki di kitab Yesaya minggu lalu, hari Selasa, saya kemudian firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-59 ini, bukan menyentuh ya, seperti Tuhan ingatkan bahwa dalam kehidupan kita harus mengingat kembali dalam Yesaya pasal yang ke-52 ini. Boleh kita membacanya bersama-sama? Karena pada saat saudara, kita semuanya membaca firman Tuhan itu ada berkat tersendiri. Paling tidak karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Setiap firman itu wajib kita baca dan harus kita dengar juga. Sebisa-bisanya kita dengar dari mulut kita sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa saudara kita yang seberang itu kalau dia baca ayat-ayat firman Tuhannya itu bahkan dikuatkan supaya orang lain dengar. Nah sebenarnya ini prinsipnya dalam Alkitab, bahwa iman itu akan timbul dan timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita baca bersama-sama dalam Yesaya pasal yang ke-59. Enggak banyak kok, cuma 2 ayat saja. Yang bisa dan yang mau membaca katakan amin. Baik, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembuhkan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sekali lagi Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Lebih kuat lagi jika perlu, dengan segenap hati kita membacanya. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya coba membuka dalam versi bahasa Inggris. Setiap hari, kalau setiap hari Minggu rata-rata juga pujian kita tadi ada yang berbahasa Inggris. That is who you are. Itu pujian yang luar biasa sekali. Ya, bahwa who you are, siapa dia? Dia sesungguhnya itu adalah Tuhan. Nah, ketika saya merenungkan firman Tuhan dan confirm ya dengan pujian tadi, bagaimana kata-kata dalam pujian juga itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau dia adalah promise keeper, kalau dia adalah way maker, kalau dia adalah miracle worker. Pertanyaannya, do we have experience every day in our daily life? Apakah kita mengalaminya setiap hari bahwa dia adalah way maker? In your business, in whatever you do. Dalam setiap apapun yang saudara yang kita lakukan, saya percaya di antara kita tidak ada yang terlepas dari yang namanya problem. Am I right?
Betul nggak? Ada nggak di sini yang tidak punya permasalahan, pergumulan? Kalau ada yang nggak punya permasalahan, yang nggak punya pergumulan, yang nggak ada masalah apapun dalam kehidupannya, boleh angkat tangan. Yang nggak pernah merasa takut, yang nggak pernah merasa khawatir, yang nggak pernah merasa ada sesuatu dalam kehidupannya. Yang nggak punya masalah dalam kehidupan, yang nggak punya masalah sama sekali itu adalah orang yang sudah terbaring di peti ukuran 50 kali 50 cm kali 2 meter lah kurang lebih ya. Itu adalah orang yang mati. Ya, pasti kita semua mengalami yang namanya permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, permasalahan kenapa sampai saat ini, kenapa ada masalah yang panjang. No way out. Para pujian katakan bahwa you are a way maker. Kita sudah berkumpul, kita sudah mengalami permasalahan ini, apakah itu dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam apapun. 1 tahun kita mengalaminya, tapi kok kita masih kuat gitu ya. 2 tahun kok nggak ada jawaban-jawaban. Ada orang yang mengalami berbagai permasalahan kehidupan, kemudian dia mengalami stres, tingkat stres itu 50% kurang lebih jiwa sudah mulai terganggu. Kalau dia naik sampai 75% itu sudah kesenewan, ya, udah mulai kurang-kurang, ya, kurang 5 on, kurang 1 on katanya. Kalau dia mengalami sampai kepada 95% itu sudah masuk kepada gila. 90 sampai 100% itu sudah gila, tidak sadar lagi. Tapi masih bisa diajak komunikasi. Orang yang mengalami pergumulan permasalahan ketika kita nyanyikan, Lord you are worker, miracle worker. Loh, kok kita enggak mengalaminya? Ketika kita mengalami pergumulan yang begitu berat, kita nyanyikan pujian. Who you are, Lord, your promise keeper. Apa kita mau mengalami itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Kalau di Alkitab bahasa Indonesia itu diterjemahkan bahwa sesungguhnya, coba kita lihatnya dalam bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan di sini disebutkan behold. Behold. Ada yang tahu arti kata behold bahasa Inggris, bahasa Indonesianya? Ini dalam kitab King James Version, ya. KJV. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan behold. Behold. Kata the Lord's hand is not shortened. The Lord's hand is not shortened. Pendek saja, tetapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan agak lumayan panjang. Kata behold itu dikatakan beginilah firman Tuhan. Dikatakan sesungguhnya. Kata behold itu diterjemahkan sesungguhnya. Padahal kata behold itu harusnya tidak diterjemahkan sesungguhnya. Kata behold itu kalau saya lihat, behold, kalian semua bilang kata behold, lihatlah. Lihatlah, perhatikanlah itu katanya, artinya. Behold, the Lord's hand is not shortened. The Lord's hand, tangan Tuhan tidaklah pendek. The Lord's hand is not shortened. Tapi kalau di sini dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ya, tangan Tuhan tidak pendek berarti ya sama aja sih, kurang panjang. Nanti kalau salah-salah terjemahan di sini tangan Tuhan, panjang tangan Tuhannya pula kan? Kalau panjang tangan beda lagi artinya, betul enggak? Panjang tangan itu apa? Anak sekolah minggu tahu. Panjang tangan itu pencuri katanya. Nah, tangan Tuhan tidak kurang panjang, tapi di sini the Lord's hands is not shortened. Tangan Tuhan itu tidak pendek. Artinya boleh dia panjang. Tidak diterjemahkan tangan Tuhan itu panjang ya, panjang tangan. Panjang untuk apa Bapak Ibu? Panjang untuk apa? Tadi
Kalau kita korelasikan dengan that is who you are. The Lord is the way maker. Pada saat kita tidak menemukan jalan, maka tangan yang panjang, tangan Tuhan itu yang akan membuat jalan buat kita yang sedang menghadapi permasalahan. Tangan Tuhan itu akan membuat jalan, membuat cara. Kepikiran kita sudah buntu, maka tiba-tiba ada great idea, brilliant idea. Wisdom comes. Itu adalah divine. Itu sesuatu yang ilahi. Tiba-tiba datang seperti Salomo memutuskan suatu perkara yang dalam keadaan sangat sulit. Ada hikmat. The Lord's hand is not shortened. Tangan Tuhan itu tidak pendek untuk menolong kita. Dan lagi dikatakan, neither his ear heavy that it cannot hear. Bahasa Inggrisnya itu gampang sebenarnya diterjemahkan. Neither his ear heavy. Heavy, you know heavy itu berat. Saya nggak tahu telinga Tuhan itu kok bisa dikatakan di sini berat. Tapi di sini bukan kurang tajam diterjemahkan bahasa Indonesia. Berarti kalau tajam nanti dibilang ya semacam apa pisau atau pedang, kira-kira gitu kan. That his ear is not heavy to hear. Bahwa telinganya tidak kurang tajam diterjemahkan bahasa Indonesia untuk mendengar. Kalau di sini dikatakan telinga Tuhan nggak berat. Mendengar doamu, seruanmu, keluhanmu, apa yang kau sampaikan dalam doamu. Atau mungkin kau sudah tak mau berdoa lagi. Karena saking mengalami pergumulan, permasalahan yang sampai saat ini sepertinya no solution. No way out. Bahkan kau mulai merasakan there is no miracles. Tidak ada lagi mujizat. Tidak ada lagi mujizat. No miracles anymore. Mungkin kau sudah merasakan seperti itu. Karena ketika kau berdoa, mungkin kau berdoa 1 minggu, menghadapi pergumulan permasalahan dalam keluarga, dalam bisnis, dalam berbagai hal apa yang kau buat seakan-akan semuanya close. Kau mulai merasakan bahwa Tuhan, who you are Lord. Siapa engkau, apakah engkau betul-betul ada. Engkau tidak merasakan kehadirannya lagi. That is you, itu Anda. Tapi sesungguhnya, mari kita lihat. Ya, sesungguhnya ada ayat yang kedua. Coba dibuka lagi, next. Yang menjadi permasalahan kenapa tidak merasakan bahwa dia adalah way maker, miracle worker, dia bukan lagi sebagai promise keeper. Ayat yang kedua. Dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Ya. But your iniquities have separated between you and your God. And your sin have hid his face from you, that he will not hear. That he will not hear. Kenapa Tuhan tidak mendengar doa kita? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Kenapa Tuhan tidak melakukan mujizat dalam kehidupan kita? Kenapa tidak ada jalan keluar dalam menghadapi permasalahan pergumulan? Kenapa tidak ada solusi? Ayat yang kedua ini. But your iniquities. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dalam bahasa Indonesia itu iniquities itu diterjemahkan seperti ini. Ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Cukup satu kejahatanmu. Padahal arti daripada iniquities. Itu bahasa Inggris. Kalau dia satu berarti iniquity. Tapi dia iniquities itu banyak. Lebih dari satu. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Kejahatanmu. Jadi iniquities tadi diterjemahkan. Memang iniquities itu diterjemahkan. Coba slide selanjutnya kita lihat arti dari kata iniquities. Tidak ada ya? Satu lagi coba. Mengapa tidak mengalami terobosan? Tadi karena iniquities. Dalam Ulangan, boleh baca dalam Ulangan pasal 28 ayat 23.
Apa kata firman Tuhan? 1, 2, 3. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahmu menjadi besi. Ini tidak ada jalan keluar. Kenapa kita tidak bisa mengalami terobosan? Karena terobosan itu sesuatu yang membuka sesuatu yang tersumbat, tertutup. Kalau kita tidak mengalami terobosan, maka seperti dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat 23 ini. Kalau kita baca secara keseluruhan di pasal yang ke-28 ini ada kutuk dan berkat. Ya, kutuk itu banyak sekali. Bapak Ibu, mengapa kita tidak dapat mengalami terobosan? Karena tadi kita kembali ada iniquities. Ya, ada iniquities. Iniquities itu kalau terjemahkan itu ada kelaliman di situ. Mungkin kita selama ini kita ingin mengalami terobosan, tapi kita masih melakukan berlaku lalim. Lalim itu apa Bapak Ibu? Sewenang-wenang. Kita mungkin sebagai atasan, bos, sebagai orang yang diberi kekuasaan, diberikan kewenangan lebih besar, kekuasaan kita sewenang-wenang terhadap orang, anak buah kita, terhadap orang di sekitar kita. Ya, bahkan lebih lagi biasanya. Maka ada satu nanti pernyataan seorang tokoh nanti saya akan lihatkan kepada kita. Iniquities itu juga berbicara dengan segala kejahatan. Ya. Kejahatan itu banyak. Tadi ada kelaliman, ada kejahatan, ada ketidaksopanan juga bicara di situ tentang iniquities. Iniquities itu tentang kelaliman, kebengisan. Ya, ketidaksusilaan itu arti daripada iniquities. Ketidakadilan dan juga perbuatan salah. Nah, ini yang menjadi roadblocks, penghalang daripada kita mengalami breakthrough. Mengalami yang namanya tadi miracle worker, mengalami yang namanya way maker, mengalami yang namanya promise keeper. Iniquities itu yang kita lakukan bengis mungkin kita ini, nggak sadar mungkin ya Bapak Ibu kita. Melakukan kejahatan, tapi kita ingin mengalami sesuatu, mengalami satu terobosan. Kata Tuhan, your iniquities. Kata Tuhan, kezalimanmu, kejahatanmu, ketidaksusilaanmu. Orang tidak susila itu apa ya? Asusila. Kejahatan-kejahatan lain. And your sin. Dan dosa-dosamu yang membuat dia menyembunyikan wajahnya untuk mendengar kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin di antara kita secara tidak baik, secara mungkin tidak kita sadari bahwa kita sedang berada dalam hal seperti ini. Maka ketika kita menginginkan sesuatu yang terjadi, kok nggak terjadi? Kata Tuhan, penghalang utamanya itu ialah iniquities and sin. Iniquities, kejahatan, banyak tadi saya bilang. Sin, dosa-dosa yang lain. Kalau itu masih terjadi dalam kehidupan kita, sama-sama kita mau katakan, kita salah. I surrender Lord in your presence. Aku menyerah. Kita perlu confession, we need confession, mengakui. Mungkin kita telah melakukan kesalahan, dosa yang kita perbuat. Kelaliman, keasusilaan, banyak hal, kejahatan-kejahatan yang secara tidak sengaja mungkin itu menjadi habit dan kita merasa baik. Contoh misalnya, begitu gampang kita mencaci maki orang, menyumpah serapain orang, itu sesuatu yang asusila, yang tidak baik. Kehidupan kita tidak jadi cermin, jadi berkat. Kehidupan kita tidak menjadi teladan yang baik. Dan kau berkata, Tuhan saya mengalami pergumulan, saya mengalami permasalahan, kenapa tidak ada breakthrough, divine breakthrough, tidak ada terobosan ilahi. Permasalahannya, penghalang utama itu adalah your iniquities, our iniquities, kejahatan kita, and our sins. Sehingga kita mengalami
mengalami satu stagnasi yang luar biasa. Langit menjadi tembaga, tidak ada terobosan. Siapa yang mampu menembusnya? Bumi seperti besi, keras, panas. Kita mengalami hal yang tidak baik. Bapak Ibu, sampai saat ini kalau kita mengalami itu dan masih kuat, itu juga anugerah Tuhan. Tuhan itu tetap baik. Tangannya akan menjadi panjang untuk menolong kita kalau kita confess our sin, confess our iniquities. Mengakui, saat ini perlu ada pengakuan, perlu ada repentation, perlu pertobatan. Datang di hadapan Tuhan. Berlutut, menyerahkan. Kalau ada hal yang tidak baik, kita mau katakan, I want to experience the divine breakthrough. Saya ingin mengalami yang namanya terobosan ilahi. Tapi kalau saat ini mungkin Bapak Ibu mengalami setiap hari terobosan itu sesuatu yang luar biasa. Itu baik, sangat baik sekali. Nah bagi kita yang saat ini mengalami pergumulan, yang paling biasanya sangat terasa itu adalah when you got disease. Penyakit. Saat ini saya tidak akan bicara membahas tentang corona apapun, itu sudah semacam world problems ya, sudah permasalahan dunia. Ya, kita merasa Kalimantan Barat kita dipenuhi dengan berita-berita, informasi-informasi, padahal cuma hanya berapa orang saja yang baru suspek, dicurigai. Ya, awalnya 1 orang, saya ingat tuh di Ketapang ada 1 WNA masuk di rumah sakit Agus Jam, ya kan, katanya masuk isolasi, ternyata dia tidak terinfeksi. Lalu yang terbaru lagi ada 4 orang di Bengkayang, dirawat di rumah sakit Abdul Aziz Singkawang. Ya. Dan hari ini ternyata yang 2-nya sudah negatif corona. Hari ini akan diketahui juga hasil 4 orang yang baru pulang dari Korea Selatan itu, apakah terinfeksi atau tidak. Tapi kondisinya sudah membaik, berarti dia juga tidak terinfeksi. Berita-berita seperti ini Bapak Ibu membuat kita khawatir. Apalagi orang yang mengalami itu. Kadang-kadang yang membunuh penyakit itu, kata seorang ahli, sekarang ini banyak dokter bukan menyembuhkan, tapi bisa membuat pasien bisa lebih cepat mati. Kenapa? Karena satu kata vonis tersebut. Padahal belum tentu. Karena perkataan-perkataan itu bisa membuat kita semangat kembali, tapi juga bisa membuat kita cepat panggil Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang tidak punya pergumulan, permasalahan. Dalam penyakit yang kita alami, kenapa enggak sembuh-sembuh? Kenapa kok tidak ada mujizat? Tadi Alkitab, pujian mengatakan, you are the miracle worker. Pembuat mujizat, kenapa kita tidak mengalaminya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan melihatkan satu, mungkin ini juga salah satu buat kita. Kadang-kadang ketika kita tidak sadar mungkin, sudah diberkati, sudah oke, sepertinya tanda kutip gitu ya. Tapi kita masih juga melakukan hal yang iniquities. Salah satu hal yang paling sederhana itu adalah, hal yang paling sederhana, mungkin saja Bapak Ibu, kita ini cuek terhadap orang sekitar kita. Kenapa kita cuek terhadap orang sekitar kita kalau kita sudah merasa bahwa kita lebih baik? Karena tidak sadar bahwa itu sebenarnya juga hal yang tidak baik. Ada satu orang tokoh di Indonesia, boleh dibukain? Nah, kalimat ini ketika pertama kali saya membacanya itu menyentuh hati, membuat kita tersadar. Apa kata Gusmus itu? Traveling keliling dunia, tapi tidak kenal dengan tetangga sendiri. Satu kalimat pendek sebenarnya, menyinggung semua kita. Traveling keliling dunia, atau kita seringlah berpergian kemana-mana. Yang paling sederhananya gini aja Bapak Ibu, kita ini sibuk dengan diri kita, tak kenal sama tetangga. Itu sesuatu hal yang sangat jahat sebenarnya. Tetangga kita sakit kita nggak tahu, bahkan ada tetangga kita meninggal kita nggak tahu, nggak datang lagi. Contoh ya, tetangga itu bisa tetangga yang paling dekat di komplek kita. Ya, kami di komplek kami itu ada grup, mungkin juga hampir semua ada ya, grup siapapun yang sakit itu
dikasih tahu. Paling tidak kita memberikan dukungan doa kepada dia. Bulan Januari kemarin tetangga saya naik haji, bukan naik haji, umroh. Ya, waktu dia tahu bahwa dia akan berangkat umroh, saya bilang saya akan antar bapak dan ibu untuk berangkat umroh. Dan dia merasa tidak enak. Belum pernah ada pendeta yang antar orang naik haji gitu kan kira-kira kan. Ya, tapi itu saya lakukan. Bukan untuk cari apa-apa. Pada saat itu dia memang perlu kendaraan. Rumahnya hanya selisih 5 rumah dari rumah saya. Enggak mungkin saya menutup mata, padahal saya tahu. Ya, dia umroh, saya yang bawa, ngantarnya pakai mobil pendeta, musiknya juga musik rohani di dalam, cuma saya kecilin aja kan gitu kan. Bayangkan loh, dia naik haji, mau umroh. Pada saat dia pulang saya bilang, tolong kabari saja kalau dia mau dijemput lagi. Tapi ternyata dia tidak minta dijemput. Ya mungkin sudah disiapkan dari travel atau dari yang mengurus mereka. Tetangga itu orang yang paling dekat dengan kita harusnya. Itu adalah keluarga inti yang bukan keluarga jasmani, keluarga secara jasmani. Mereka adalah keluarga kita. Jangan sampai kita nggak kenal sama tetangga. Ya, kita bahkan membuat eksklusivitas, Bapak Ibu. Rumah kita kasih pagar bahkan dari bawah nyambung ke atas gitu loh. Ya, saking kita itu protektif, eksklusif ya, tidak mau diganggu. Padahal Babe selalu katakan pagar hidup yang paling baik itu adalah tetangga. Kenapa pagarnya sampai ke lantai 5 kali ya? Semua ditutupi pagar gitu ya. Aneh juga kalau ada anak Tuhan orang Kristen yang punya rumah seperti itu. Ya, berarti yang pertama dia nggak percaya ada malaikat Tuhan yang bekerja. Dan yang kedua dia tidak punya rasa sosial terhadap tetangga. Nggak mungkin bisa komunikasi dari pagar ke pagar gitu kan. Nah, kita tidak tahu itu adalah sesuatu yang tidak baik. Mungkin itu juga jadi iniquities kita. Rasa cuek kita, rasa tidak peduli, tidak punya rasa kepekaan, rasa iba, rasa sosial. Ya. Mari kita melatih rasa sosial kita juga sebagai anak Tuhan. Dan kita ingin mengharapkan sesuatu, terobosan ilahi. Yang kita dapatkan itu bukan terobosan ilahi. Kita dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan kepintaran kita, itu kata Alkitab orang terkutuk. Yeremia 17 ayat 5 jelas, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, menaruh pengharapannya kepada manusia, itu orang yang terkutuk. Ya, yang percaya dengan kekuatannya sendiri. Hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, I will not judge you. Saya tidak akan menghakimi kita semua di sini. Kalau kita ingin mengalami divine breakthrough, terobosan ilahi, kalau selama ini kita mengalami kok tidak ada hal yang begitu excited lagi, dan tidak ada sesuatu yang bisa kita ceritakan bahwa saya mengalami sesuatu berkat Tuhan yang luar biasa, maka pada saat itu sebenarnya kita sedang tidak ada dalam berkat Tuhan yang sesungguhnya, yang ilahi itu. Latih juga rasa peka kita. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini, pagi ini kita datang begitu luar biasa. Babe selalu mengatakan ada orang-orang lain juga yang sebetulnya memerlukan bantuan kita. Mungkin kita close your ears, heavy to hear. Beratnya telinga kita untuk mendengar keluhan orang, sehingga kita tidak bisa berbagi. Terlalu pendeknya tangan kita juga untuk memberikan pertolongan, maka sama seperti itu juga yang Tuhan sampaikan. Mari kita saat ini lepaskan iniquities itu. Kita tidak hidup di dalam iniquities. Kezaliman, ya, kesalahan-kesalahan yang luar biasa. Tim musik boleh naik, kita naikkan lagi satu pujian. Who you are. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita belajar juga. Jangan sampai kita sudah begitu jauh melakukan perjalanan, mungkin tidak keliling dunia, mungkin beberapa tempat
Tetapi kita sendiri tidak kenal dengan tetangga kita. Tetangga depan yang sudah settle, sudah tinggal di situ bersama-sama dengan kita puluhan tahun. Malah kita nggak tahu anaknya. Malah kalau ketemu di mall dimanapun kita nggak saling kenal. That is pathetic. Itu bahasa Inggrisnya pathetic, itu sangat miris. Itu adalah iniquities juga. Lalu kita mengharapkan divine breakthrough. Kita mengharapkan terobosan ilahi dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, your iniquities have separated you and your God. Kesalahan-kesalahan, kezaliman, kelakuan-kelakuan burukmu itulah yang memisahkan engkau dan Tuhan. And your sin made hid his face. Dia menyembunyikan wajah. Kalau itu kita alami, atau itu sedang terjadi dalam kehidupan kita, let us together we confess our sin. We confess our iniquities. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 God is here. God is moving here. God is touching every heart. God is mending every heart. God knows
in your deepest heart. He knows your problem. He knows everything in your life. Tuhan tahu apa yang ada dalam kehidupanmu. Dalam setiap aspek hidupmu, He knows. Sesungguhnya Tuhan tidak akan menyembunyikan wajah-Nya. Sesungguhnya Tuhan tidak akan berpaling, membuang wajah-Nya kepada kita. Ketika kita hidup, ketika kita tidak hidup dalam iniquities, ketika kita tidak hidup dalam kezaliman, dalam kelaliman, dalam kejahatan, ketidakbenaran, kesusilaan, that is who you are. That is who you are, Lord. Itulah Engkau Tuhan. God stretch His arm. Dia membuka tangannya to welcome you, to confess your iniquities, to confess your sin. Tuhan membuka tangannya agar kita mau mengakui segala hal-hal yang mungkin tidak pernah kita akui selama ini. Dan kita katakan, that is usual. Itu biasa saja. For me, that's usual. Bagi kita itu biasa, tapi bagi Tuhan, that is iniquity. Sin, dosa, kesalahan yang harus kita confess, yang harus kita akui. God needs your confession right now. You are waymaker, miracle worker, light in the darkness. Haleluya. Masing-masing di antara kita datang kepada Tuhan. I will not force you to confess. That must come from your deepest heart. Saya tidak akan memaksa saudara untuk mengakui, tapi itu harus datang dari dirimu. Kalau engkau ingin mengalami divine breakthrough. Haleluya. Terima kasih. God is moving here. He never stop working. He never stop working. God wants to heal us here. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Pergunakan waktu ini untuk kita berfellowship dengan Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop.